Cinta kita kepada seseorang itu fitrah. Perasaan yang teman-teman punya ke seseorang yang mungkin ada di sini orangnya, yang mungkin ada di sini orangnya juga, itu Allah yang taruh di dalam hati kita sebagai anugerah dari Allah. Seenggaknya anugerah untuk menandakan dua hal. Yang pertama adalah untuk menandakan bahwa kita sudah mengalami pertumbuhan atau fase pertumbuhan yang dari kita anak-anak gak punya rasa suka sama orang lain, kita mulai tertarik dengan lawan jenis. Ini nandain bahwa kita udah mulai dewasa, udah mulai perlu untuk mempersiapkan diri kita dengan serius, bahwa dunia ini bukan cuma mainan, bukan cuma pulang sekolah main sama temen sampai sore, habis sore main bola, maghrib pulang ke rumah. Udah nggak kayak gitu dunianya. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, rasa suka kita kepada seseorang ini adalah anugerah dari Allah yang ngasih tanda bahwa alhamdulillah kita sukanya sama lawan jenis. Sekarang nggak sedikit ya yang sukanya sama sesama jenis. Maka ketika kita suka sama orang, kita alhamdulillah dulu, ya Allah, aku berarti udah mulai dewasa nih, udah bisa suka sama orang. Yang kedua, alhamdulillah ya Allah, sukanya sama lawan jenis. Karena ada juga yang Allah uji dengan tertariknya dengan yang sejenis. Tetapi cinta itu memang fitrah dan juga anugerah. Kalau nggak dijaga, ini bisa jadi bumerang. Kalau kita mulai terbutakan dengan cinta yang aslinya anugerah, ini bisa jadi musibah. Dan tadi pertanyaannya adalah gimana supaya nggak terbutakan oleh cinta ya. Mungkin di sini saya akan sampaikan dengan dua hal. Ada dua hal yang biasanya membuat kita itu terbutakan oleh cinta kita kepada seseorang. Yang pertama, teman-teman, itu adalah hikmah yang kurang mendalam. Hikmah yang kurang mendalam atau ilmu yang belum tertanam di dalam hati kita. Misal, kita udah tahu aturannya kayak gini, tapi kita nggak tahu kenapa aturannya seperti ini. Jadi kita udah tahu what-nya, kalau kata Ustadz Felix ya, tapi nggak tahu why-nya, alasan, reason dibalik aturan Allah ini. Sehingga ketika perasaan cinta itu datang, kita nggak punya alasan yang cukup kuat untuk terus memegang prinsip kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karena iman kita sedang melemah. Ada perempuan nge-DM ana, umurnya 23 tahun, dia izin DM pakai akun fake karena dia ingin menceritakan sebuah kisah yang membuat dia depresi. Dia cerita gini, Assalamualaikum Ustadz. Kadang dia manggilnya Ustadz, orang-orang di Instagram itu, padahal seumuran. Waktu nerima cerita ini usia ana juga 23 tahun. Assalamualaikum, ana mau izin cerita. Saya mau izin cerita karena saya udah 2 bulan ini depresi, rasanya kayak gila gitu. Dan dia ceritain secara singkatnya ya, dia ini pacaran dengan seorang imam masjid. Imam masjid ini teman SMA-nya, pinter ngaji, hafal Quran kayak gitu, dari keluarga yang beragama. Mereka nih teman di SMA, udah saling suka, lanjut kuliah. Perempuan ini kuliah di kota lain, laki ini kuliah di kota yang lain. Jadinya apa namanya? LDR-an. Nah, yang laki ini memang backgroundnya tuh dari orang yang agamis, keluarganya juga agamis. Dan dia selama kuliah jadi imam masjid di sebuah perumahan. Sedangkan perempuan ini nih dari keluarga yang awam biasa aja gitu, nggak terlalu agamis. Akhirnya mereka tetap pacaran setelah lulus SMA, ketemuan sesekali, sampai pada akhirnya udah berjalan beberapa tahun mereka berpacaran. Nauzubillah, laki-laki ini minta jatah. Paham ya? Bagi duit dong 10.000 ya. Enggak. Sampai minta jatah dan hilanglah kesucian mereka berdua, kehormatan mereka berdua. Laki-lakinya mau tanggung jawab. Dia ajak perempuan ini ke keluarga yang laki-laki, kenalin, Umi mungkin ya, Abi ini calon saya,
seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi qadarul, dia nggak ceritain kalau udah berhubungan, udah kelewat batas. Orang tua si laki-laki ini nggak setuju sama perempuannya, sama calonnya, karena dilihat bukan orang yang agamis. Ibunya nggak tahu aja anaknya ngapain. Dan ya udah, akhirnya laki ini karena nggak dapat restu dari orang tuanya, ternyata nggak memperjuangkan, lepas. Dan ini teman-teman, dimulai dari mana? Dimulai dari salah mengekspresikan perasaan suka pada seseorang. Nanti insya Allah di segmen selanjutnya kita akan bahas kenapa perempuan bisa sampai ngasih penghormatannya, kenapa laki-laki sampai pengen ngedapetin itu di luar menikah. Insya Allah di segmen selanjutnya kita bahas. Yang kedua tadi ya, penyebab kita kadang terbutakan oleh cinta adalah karena iman yang lagi menurun. Teman-teman perlu tahu, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi kita perlu paham bahwa ini adalah sesuatu yang wajar. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau imannya lagi naik, nggak menarik untuk pacaran dan lain sebagainya. Tapi ketika iman lagi turun, bakal menarik banget. Kita perlu tahu, yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Ketika kita menambah ketaatan kita, sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah, ditambah kita punya bacaan Al-Quran harian, misal cuma dua halaman sehari. Di kampus ada ya kegiatan-kegiatan mungkin interaksi dengan Al-Quran seperti itu. Maka kita akan merasakan manisnya keimanan, manisnya ketaatan. Oh ternyata seenak ini ya kalau kita jaga sholat 5 waktu, kalau kita ibadahnya kita bagusin, kita berbuat terbaik, pakai akhlak terbaik sehari-hari sama teman, sama orang tua, maka manis banget rasanya ketaatan. Dan pacaran itu ataupun HTS-an itu jadi sesuatu yang nggak kerasa nikmat. Tetapi al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu berkurang karena maksiat. Tapi ketika iman kita lagi turun karena maksiat yang kita lakuin, sederhana aja. Misal karena kita ngelihat sesuatu di HP. Kalau yang perempuan ketemu laki-laki Korea misalnya di HP, oh ganteng ya gitu. Atau yang laki-laki ngelihat perempuan terbuka, dilihatin, dinikmatin. Hal-hal kecil kayak gitu, itu bisa nurunin keimanan dan sholatnya jadi nggak nikmat lagi, beda rasanya. Ngajinya jadi nggak nikmat lagi. Maka apa yang kelihatan nikmat? Yang kelihatan nikmat adalah berduaan sama lawan jenis. Maka ini dengan kita tahu tanda-tanda yang ngebuat kita mulai terbutakan oleh cinta, kita jadi insya Allah bisa ngehindarin dan enggak terbutakan oleh cinta. Dan tadi ditanyain off track ya, kapan kita harus mulai sadar kita udah mulai off track, keluar dari jalurnya syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, Ani mau kasih tahu tanda off track yang paling awal aja, yang artinya kalau yang awal ini aja udah kejadian, maka yang selebihnya ini udah jelas off track banget. Apa tanda off track yang paling awal? Adalah ketika kita komunikasi dengan lawan jenis di luar dari keperluan. Teman-teman di sini ada yang ikut organisasi, kan? Ada Polinela di sini, ada teman-teman Albana. Yang lain mungkin ikut kegiatan lain, ada komunitas lain ya. Kadang kita punya keperluan untuk komunikasi dengan sesama tim, misalnya di keorganisasian, di kepanitiaan. Ketika kita chattingannya cuma sebatas nanti berangkat jam 8 ya dari Polinela, gerak bareng ke BMC. Misalnya ada yang chat gitu ke teman yang perempuannya. Kita titik kumpulnya di kantin, misalnya gitu. Itu chattingan sebatas keperluan. Tapi kalau chattingannya udah lebih daripada itu, misal nanti yang lain pulang duluan, kita mampir ya kemana berdua makan, kayak gitu. Nah itu udah tanda off track. Atau kita ngebahas, kamu mau aku bawain es teh nggak nanti? Kamu mau, pokoknya yang udah di luar keperluan, itu udah tanda awal off track teman-teman. Itu udah tanda kita ngelewatin batas. Kalau itu aja udah ngelewatin batas, maka yang lebih dari itu udah pasti off track dan kita harus jaga. Aku mau sampaikan teman-teman bahwa
ketika kita makin mahal dengan lawan jenis, kita akan jadi lebih menarik. Perempuan, ya perempuan kalau ada laki-laki yang ngajakin ketemu atau apa, makin kita nggak mau, makin kita menarik. Laki-laki juga gitu. Kalau ada perempuan yang genit, makin kita cuek, kita akan makin menarik. Maka ini ada benefit dan manfaatnya juga ketika kita jadi perempuan dan laki-laki yang mahal, yang nggak gampangan untuk diajak dekat.